Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CTSR, melanjutkan masalah pengurusan akte kelahiran melalui aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kemarin salah satu syarat atau dokumen yang dibutuhkan adalah surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran data kelahiran. Tadi sempat browsing, dapat contoh di pemerintah Kabupaten Kendari. Ini sedikit saya edit. Ini adalah contoh surat pertanggungjawab mutlak atau SPTJM kebenaran data kelahiran. Langsung saya, ini kan yang membuat yang menyatakan kelahiran, jadi pribadi, bukan dari pemerintah desa atau kelurahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, biasanya ini kalau tidak ayah ya ibu atau orang lain juga bisa, nanti ada surat kuasa kalau orang lain. Ini misalnya nama ayahnya, terus ini nik ayahnya, misal saja ini tempat tanggal lahir, sesuaikan dengan kondisi sang ayah, pekerjaannya umpamanya pedagang, alamat sesuaikan alasan masing-masing, menyatakan bahwa ini nama bayi, niknya. Nah ini kalau baru lahir belum punya nik, berarti niknya ini tidak perlu, ini dihapus saja. Nanti kalau ada yang pengen meminta contoh formatnya, saya share di deskripsi video. Tempat tanggal lahirnya, ini salah, ini tanggal lahirnya umpama saja. Ini anak bisa diisi 1, 2 atau 3 sesuai dengan anaknya keberapa. Ini jenis kelahirannya ini dicoret salah satu, tunggal atau kembar, umumnya pasti tunggal, jadi yang kembarnya ini dicoret. Oke, ini alamatnya sesuai dengan nama alamat anak, yang pasti nama alamatnya juga sesuai dengan alamat orang tua. Kemudian adalah anak kandung dari ini nama ibunya, niknya sesuaikan dengan nik ibunya, ini tanggal lahir ibunya, pekerjaan mungkin mengurus rumah tangga, alamatnya sesuaikan dengan alamat ibunya. Nah ini nik ayah, nama identitas ayah dari bayi tersebut. Ini biasanya menulis ulang dari data pelapor, tidak masalah. Kerjaannya. Nah kemudian yang lahir dengan penolong kelahirannya ini bisa diisi bidan atau dokter atau yang lain. Kemungkinan cuma 2 itu kalau sekarang. Kalau tidak bidan ya dokter. Nanti ini ada hubungannya dengan surat keterangan kelahiran yang diberikan, yang dibutuhkan. Nah, kalau dari bidan juga dari bidan, kalau dokter biasanya dari praktek dokter ataupun dari rumah sakit. Nah ini demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari
ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah. Ini tanggal pernyataan dibuat kapan? Misal hari ini nama ayah atau nama ibu sesuai yang membuat pernyataan, kemudian materai 10.000 nanti ditandatangani di atas materai sebagian dan sebagian di kertas, pasti sudah bisa. Kemudian ini saksi satunya, nama dan nik saksi tersebut, kok Sakti ya, kemudian niknya ditulis di sini. Kemudian ini nama saksi 2, kemudian nicknya juga ditulis di bawahnya. Ketika semua sudah ditandatangani, data sudah dicek sudah benar, silahkan upload dokumennya di aplikasi identitas kependudukan digital sebagai salah satu persyaratan dokumen yang harus disertakan untuk pengurusan akte kelahiran. Nanti kita lanjut dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai suami istri. Sementara itu dulu surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran data kelahiran silahkan diisi sesuai dengan keberadaan masing-masing, sesuai keadaan masing-masing. Silahkan dulu dokumennya, filenya di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.